minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, serta tak lupa kita mengucapkan junjungan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kultum LTL pada kali ini saya akan membawakan tentang Muhammadiyah dan semangat hidup berkemajuan. Muhammadiyah merupakan organisasi dakwah Islam yang ada di Indonesia. Organisasi ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November 2014. Pendiri organisasi ini adalah seorang ulama sekaligus khatib amin Kesultanan Yogyakarta, yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Muhammadiyah lahir berdasarkan pemahaman mendalami Kiai Ahmad Dahlan terhadap kitab suci Al-Quran dan keperhatiannya terhadap kondisi sosiohistoris umat Islam saat itu. Muhammadiyah merupakan alat yang digunakan untuk mewujudkan gerakan praksis agar membebaskan umat Islam dan bangsa Indonesia dari keterbelakangan dan ketertindasan. Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi SAW, yaitu Nabi Muhammad. Lahirnya Muhammadiyah setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor subjektif yang terkait kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ingin melakukan kajian mendalam terkait ayat-ayat Al-Quran, terutama surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian faktor objektif, yaitu faktor yang terkait kondisi umat Islam yang mengalami penyimpangan dalam pengalaman ajaran Islam dan rendahnya kualitas lembaga pendidikan umat Islam saat itu. Selain faktor tersebut, Muhammadiyah juga lahir dipengaruhi oleh kegiatan kristenisasi di Indonesia yang semakin gencar melalui gerakan 3G, yaitu Glory, Gold, dan Gospel. Penetrasi bangsa Eropa, terutama Belanda, dan adanya pengaruh gerakan pembaharuan Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Lido. Berdasarkan beberapa faktor tersebut, Prof. Mukti Ali menyebutkan bahwa kelahiran Muhammadiyah setidaknya disebabkan beberapa faktor menonjol berikut. 1. Ketidakbersihan dan tercampur aduknya pengamalan ajaran Islam oleh masyarakat. 2. Efisiensi lembaga pendidikan Islam. 3. Adanya aktivitas misi Katolik dan Protestan. Dan yang keempat, adanya sikap meremehkan Islam dari kelompok masyarakat cendekian pribumi saat itu. Gagasan pendirian organisasi Muhammadiyah menurut adabnya Durban secara praktis organisatoris adalah untuk mewadahi dan memayungi sekolah madrasah ibtidaiyah diniyah Islamiyah yang didirikan pada tanggal 1 Desember 1991. Sekolah tersebut merupakan rintisan lanjutan dari sekolah yang dikembangkan Kiai Ahmad Dahlan atau Kiai Dahan secara informal dalam memberikan pelajaran yang mengandung ilmu agama Islam dan pengetahuan umum di beranda rumahnya. Menurut Dejawarni Hadikusuma, sekolah yang didirikan pada tahun 1911 di Kampung Kauman Yogyakarta tersebut merupakan sekolah Muhammadiyah, yakni sebuah sekolah agama yang tidak diselenggarakan di surau seperti pada umumnya kegiatan umat Islam waktu itu, tetapi bertempat di sebuah gedung milik ayah Kiai Ahmad Dahlan dengan menggunakan meja dan papan tulis yang mengajarkan agama dengan cara baru, juga diajarkan ilmu-ilmu umum. Muhammadiyah dewasa ini telah berkembang hampir di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sudah memiliki beberapa perwakilan cabang istimewa di luar negeri seperti Malaysia, Mesir, Inggris,
Australia, Jerman, dan sebagainya. Muhammadiyah juga memiliki beberapa jenis amal usaha seperti sekolah TK, ABA, SDMI, SMP atau MTS, SMA, SMK, MA, dan pondok pesantren. Perguruan tinggi, universitas, sekolah tinggi, akademi, panti asuhan, dan rumah sakit. Keseluruhan amal usaha ini merupakan bagian dari gerakan dakwah Muhammadiyah selain melalui tempat ibadah seperti masjid dan musola. Sebagai bagian dari kegiatan dakwah, maka seluruh amal usaha ini bersinergi bersama pemimpin organisasi untuk mengembangkan berbagai kegiatan dakwah yang kreatif, inovatif, dan berkemajuan dengan semangat amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid. Ciri perjuangan Muhammadiyah. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah konsisten untuk menegakkan dan mewujudkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya, yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, dengan semangat ijtihad yang diwujudkan dengan gerakan tajdid atau pembaharuan, baik berupa purifikasi atau pemurnian dan dinamisasi atau pembaharuan. Berdasar semangat tersebut, Muhammadiyah berupaya untuk mewujudkan tujuannya, yaitu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Dalam melakukan perjuangannya, Muhammadiyah setidaknya memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan mampu mengantarkan hidup dan kehidupan manusia yang sejahtera. Yang kedua yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Muhammadiyah yang meyakini bahwa untuk mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan perlu dilakukan dakwah fi sabilillah. Kegiatan dakwah merupakan tanggung jawab setiap muslim yang dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan kehidupan. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Tajdid berasal dari bahasa Arab yang berarti pembaharuan. Tajdid mempunyai dua arti dalam bidang akidah dan ibadah. Tajdid bermakna pemurnian atau purifikasi dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan dalam bidang muamalah duniawiyah, tajdid berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntunan zaman berdasar ajaran Islam. Yang keempat, Muhammadiyah sebagai organisasi. Muhammadiyah memandang bahwa berorganisasi untuk menjalani kegiatan dakwah hukumnya wajib. Hal ini didasarkan pemahaman bahwa manusia dan kehidupannya merupakan objek pokok dalam hidup pengabdiannya kepada Allah. Manusia adalah makhluk berpribadi, namun pribadi manusia tidak akan mempunyai arti dan nilai hidupnya kehidupannya sendiri-sendiri. Muhammadiyah dan prinsip hidup kemajuan. Membicarakan Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari pribadi pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Murid beliau adalah Kiai Haji Hajid, menggambarkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan sosok kiai cerdas, memahami kitab-kitab yang sukar, dan memiliki keistimewaan berupa rasa khauf atau takut terhadap hari akhir. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga merupakan ulama yang mengajarkan Islam tidak hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan, tetapi ia mendidik murid untuk mempraktekkan atau mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang dipelajari. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, mengamalkan ajaran Islam tidak perlu menunggu mengetahui semuanya, tetapi apa yang telah diketahui terus dipraktekkan, dimulai dari sedikit dan kecil. Untuk itulah beliau sering dikatakan Kiai memiliki prinsip berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Berdasarkan gambar di atas, dapat dimaknai bahwa untuk meraih kehidupan bahagia menurut Muhammadiyah, seseorang harus memiliki sifat dan sikap hidup dan kehidupan yang kuat dalam aspek akidah, ibadah, dan perilaku. Kekuatan akidah dan ibadah diwujudkan dengan kuatnya rasa takut atau khauf kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan lurus dan benarnya akidah, jauh dari sikap syirik, tahayul, dan khurafat. Ada yang dimiliki didasarkan pada semangat hidup tauhid sebagai ajaran pokok agama Islam. Semangat tauhid yang murni akan menghantarkan pemiliknya memiliki atribut yang akan melekat pada pribadinya, yaitu memiliki keyakinan yang utuh dan totalitas,
menolak segala bentuk kesyirikan, memiliki jiwa progresif untuk meraih kemuliaan hidup, memiliki tujuan hidup yang jelas, memiliki visi, mengembangkan kehidupan yang harmonis antara sesama manusia atau rahmatan lil alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata. Tolong dimaafkan, salahnya itu dari diri saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.